Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Disperindak Kota Palu, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, dan Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini ada 32 kasus pelaku perjalanan yang baru, hingga yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 324 kasus pelaku perjalanan. Dan untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini ada laporan 1 kasus baru. Ini adalah hasil tracking dengan riwayat kontak terkonfirmasi positif atas nama Nyonya SJ dan telah dilakukan rapid test dengan hasil non reaktif, sehingga total OTG yang masih dapat pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 247 kasus OTG. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilaporkan ada 2 kasus baru ODP. Ini adalah dari kasus pelaku perjalanan dari pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu dengan hasil screening rapid testnya hasilnya reaktif. Juga ini telah dirawat di pondok perawatan. Jadi total ODP yang masih dilakukan perawatan dan masih dipantau sejumlah 31 kasus ODP. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Jadi yang masih dirawat untuk kasus pasien dalam pengawasan jumlah 3 kasus yang dirawat di Rumah Sakit Undata 1 kasus dan Madani 2 kasus. Untuk kasus terkonfirmasi positif 19, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat untuk kasus terkonfirmasi sejumlah 14. Jadi 14 kasus terkonfirmasi positif Kota Palu masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi tidak ada yang isolasi mandiri. Semuanya telah dirawat di rumah sakit. 4 kasus dirawat di Rumah Sakit Anutapura, 4 kasus dirawat di Rumah Sakit Undata, dan 6 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. Jadi sekali lagi 14 kasus terkonfirmasi positif Kota Palu saat ini masih dirawat di rumah sakit. Untuk laporan hasil screening dari pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, dari pos pemeriksaan Pantoloan Perbatasan Lowani, hasil screening ada 49 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Tawaili ada 62 kasus pelaku perjalanan. Di pos Watu Sapu ada 265 kasus perjalanan, dan di pos Bandara Mutiara Sis Al Jufri ada 140
kasus pelaku perjalanan. Informasi selanjutnya adalah informasi pondok perawatan OTG dan ODP. Untuk di asrama haji yang masih dilakukan perawatan sejumlah 9 kasus ODP, dan untuk pondok perawatan OTG dan ODP Rusunawa Patolawan yang masih dirawat sejumlah 22 kasus ODP. Demikian informasi updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu untuk Selasa 16 Juni tahun 2020. Ada informasi tambahan dari Bapak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini tidak ada ketambahan yang telah diumumkan tadi. Itu merupakan rasa syukur kita. Bahkan insya Allah kalau tidak ada halangan, Ibu Dewi sekeluarga akan meninggalkan rumah sakit Pundata. Jadi sekali lagi kami sampaikan sebagaimana yang tertera di pengumuman bahwa ada pasien yang diisolasi. Sebenarnya tidak ada ya. Yang untuk hari ini yang kami tahu persis tidak ada yang diisolasi mandiri. Kemudian perlu saya sampaikan adanya keluhan-keluhan atau statement-statement di medsos bahwa pos-pos atau pemerintah Kota Palu melakukan tindakan-tindakan terlalu keras terhadap pelaku-pelaku perjalanan. Disinilah yang perlu kita pahami bersama bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu lewat Bapak Wali Kota instruksikan pos-pos yang ada di 6 titik kalau tidak salah itu harus betul-betul ketat. Ya, sedangkan ketat itu masih kadang-kadang ada juga yang bolong. Sebenarnya tujuan utama dari ketatnya ini adalah upaya melindungi warga Kota Palu. Sekali lagi, ada rasa kebersamaan pemerintah Kota Palu terhadap warganya, ingin melindungi. Jadi sebenarnya bukan mempersulit atau semacam ada terlalu menekan, bukan ya. Ini sudah dikaji secara matang, dianalisis secara baik, dan akhirnya diambil kesimpulan bahwa ini harus dilakukan, termasuk isolasi di 2 tempat, isolasi ruang di asrama haji dan di rusun di Pantoloan. Pemerintah Kota Palu menganggarkan begitu besar di 2 tempat ini dan beberapa posko dengan apa? Maksud dan tujuan adalah demi melindungi warga Kota Palu dari penyebaran COVID-19. Sekali lagi, ketatnya penjagaan, kemudian upaya isolasi OTG dan ODP yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 Kota Palu semata-mata adalah ingin warga Kota Palu benar-benar kita selamatkan. Ini merupakan ikhtiar dari kita semua bagaimana melindungi warga kita. Jadi jangan lagi ada semacam seolah-olah kita mempersulit. Seharusnya diapresiasi, seharusnya kita bersyukur bahwa apa yang dilakukan Kota Palu, mohon maaf, jarang daerah lain itu memiliki posko yang lengkap. Ada tim kesehatannya, tim pengamanannya, dan semua lengkap. Itu pun di dalam, itu dilengkapi AC. Dengan maksud petugas di dalam nyaman melaksanakan aktivitasnya, memeriksa pasien, memeriksa orang yang
riwayat perjalanan. Jika ada yang didapat, diragukan, di rapid test, dan itu hasil dari rekomendasi dari dokter bahwa ini harus di rapid test. Dari hasil rapid test lah itu, jika dia reaktif, dimasukkan di ruang isolasi asrama haji atau Patoruan. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya semata-mata memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita tidak ingin kecolongan lagi. Beberapa hari sudah zero, tiba-tiba meledak ada 20 terkonfirmasi positif untuk Sulawesi Tengah, 16 untuk Kota Palu. Semoga ini tidak terjadi lagi. Jadi saya berharap semua kita sama-sama, marilah kita hadir untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Bukan hanya tim medis, bukan hanya Satgas, tetapi seluruh warga harus saling mengingatkan, protokol kesehatan harus ditegakkan. Dengan demikian, jika kita sudah lakukan semua itu, tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi. Jadi kita harus berikhtiar dulu, baru tawakal. Saya kira demikian. Semoga kita semua bisa paham bahwa apa yang dilakukan pemerintah kota semata-mata adalah rasa cinta kepada rakyatnya, kepada warganya, untuk tetap selamat dari virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua, warga Kota Palu khususnya, yang tersisa ini, yang terkonfirmasi positif, segera sembuh insya Allah. Dan jika sudah sembuh, diharapkan masyarakat bisa menerima dengan baik, disambut dengan baik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan barang masuk dan barang di distributor. Untuk barang masuk Kota Palu tertanggal 16 ini, untuk beras masuk sekitar 30 ton, sementara gula belum ada masuk sampai hari ini. Sayuran masuk sekitar 1 ton, kemudian ikan 4 ton. Sementara ketersediaan barang yang ada di distributor saat ini, untuk beras tersedia distributor dengan Bulog masih cukup, yaitu 2.800 ton. Kemudian untuk gula sedia sekitar 200 ton. Minyak goreng ada sekitar 7.149 dos, sedangkan harga untuk gula masih 12,5 sampai 15, beras berkisar 9,5 sampai 12, untuk minyak goreng 13 sampai 15 per liternya. Sedangkan untuk gas LPG pada 3 distributor tersedia sekitar 5.000 tabung ya 3 kilo dengan harga head yaitu 16. Tambahan untuk petugas pasar dan para pedagang pasar harian khususnya, agar saya berharap para pedagang dan para konsumen pasar harian Manonda, Masomba, dan Tamanjuka agar tetap menggunakan masker untuk menghambat penyebaran COVID-19. Kami tidak berharap penyebaran COVID ini berawal dari pasar-pasar tradisional. Demikian juga dengan pasar-pasar modern, agar protokol-protokol yang telah kita tentukan tetap dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terjadi penyebaran COVID-19 di Kota Palu secara masif. Saya kira tambahan kami, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait pelaksanaan surat edaran bagi usaha-usaha yang sudah melaksanakan protokol kesehatan. Kami banyak berterima kasih atas pelaksanaannya, dan bagi usaha-usaha yang belum
melaksanakan, karena ada beberapa usaha yang kami pantau belum melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Jadi kami berharap usaha-usaha tersebut kiranya melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Kemudian bagi rumah-rumah ibadah yang akan melaksanakan ibadah dan sholat berjamaah bagi masjid, kiranya melengkapi protokol kesehatannya dengan alat-alat yang sudah ditetapkan dan sumber daya manusia yang bertugas untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut, sehingga memberikan kenyamanan bagi para jemaah yang akan beribadah atau sholat di masjid maupun beribadah di pura. Demikian updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu beserta informasi-informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Sekali lagi, untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah, mari bergotong royong, bekerja sama, kita cegah dan lawan COVID-19.